Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan jamaah salat isya insyaallah. Kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semuanya. Allah berikan pada kita nikmat kesehatan, yang dengan nikmat kesehatan itu bisa menjalankan berbagai macam aktivitas, melaksanakan ibadah, mencari nafkah dan yang lainnya. Bapak Ibu yang pernah merasakan sakit pasti merasakan betapa nikmat sehat itu begitu besar. Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas. Tapi kalau tidak sehat, Masya Allah, banyak kebaikan-kebaikan yang terluput. Tidak bisa cari nafkah, ya, tidak bisa ibadah dengan sempurna karena kita sakit. Kemudian Allah berikan pada kita nikmat kesempatan, waktu yang luang, yang lapang. Dengan waktu yang lapang itu kita manfaatkan untuk duduk di majelis ilmu, hadir di masjid, melaksanakan sholat berjamaah, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang lain. Oleh karena itu Rasulullah pernah memperingatkan pada kita dalam sebuah hadis. Beliau pernah bersabda, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, di mana dalam kedua nikmat ini banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang tertipu. Ya, banyak manusia yang tertipu. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Apa nikmat? Apa kedua nikmat itu? Kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu yang lapang. Allah, kita begitu banyak ketika kita sehat menyanyiakan kesehatan itu, melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, untuk kehidupan dunia kita, juga kurang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Begitu juga ketika banyak waktu yang luang, waktu yang lapang, kadang kita sia-siakan. Ya, makanya Rasulullah juga mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut, waktu yang lapang dan kesehatan, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada kesempatan ini berkaitan dengan bagaimana kita membuktikan syukur kita dengan berkurban. Membuktikan syukur kita kepada Allah dengan berkurban. Insya Allah kurang beberapa hari lagi, 1 bulan ya, sekitar tanggal 17 atau 18 kita akan masuk ke atau melaksanakan Idul Adha. Yang rangkaiannya, salah satu rangkaiannya adalah penyembelihan hewan kurban. Sudah dekat. Nah, kita perlu untuk saling mengingatkan berkaitan dengan hal ini, saling memotivasi, saling menyemangati agar kita bisa melakukan atau menjalankan salah satu di antara perintah Allah, syariat agama yang mulia, sunnah Rasulullah SAW, yaitu syariat berkurban. Pertama-tama kita bahas dulu berkaitan dengan syukur tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman yang saya bacakan tadi ketika sholat,
Allah menyatakan, ya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya, sungguh telah datang kepada kalian, ya, nasihat yang sangat berharga dari seorang manusia terbaik, walaupun dia bukan seorang nabi, tapi namanya disebut dalam Al-Quran. Siapakah dia? Luqman, ya, Luqmanul Hakim dalam bahasa kita. Disebut namanya dalam Al-Quran, padahal beliau bukan nabi. Kenapa kok disebut? Karena begitu banyak ilmu, pengetahuan, kata-kata bijak, kata-kata hikmah yang dia miliki, yang dia nasihatkan kepada manusia, bahkan khususnya kepada anak-anak keturunan. Nasihat Luqman yang pertama dalam ayat ini adalah anishkur lillah. Hendaklah kalian senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur, kata Luqmanul Hakim, dan diabadikan kalimat ini dalam Al-Quran. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ya, fa innama yashkuru li nafsi. Sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kebaikan syukur itu, Bapak Ibu, akan kembali kepada diri kita. Ya, kembali yang namanya syukur itu akan kembali kepada diri kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara, namun barang siapa yang kufur, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, Allah tidak peduli. Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Walaupun seluruh manusia tidak bersyukur, ya mereka kufur nikmat, tetap saja Allah maha kaya dan maha terpuji. Tidak berpengaruh kepada Allah, karena syukur itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, siapa yang bersyukur, maka syukur itu akan kembali kepada dirinya. Kemudian berkaitan dengan kata-kata syukur, syukur itu dari huruf shin, kaf, ra. Shin, kaf, ra. Itu bermakna pujian. Ya, bermakna pujian. Artinya memuji seseorang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Jadi ketika kita bersyukur itu berarti kita memuji seseorang. Namun memuji itu hanya satu bagian di antara rukun syukur. Satu bagian saja. Rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan itu benar-benar datang dari Allah. Mengakui. Jadi itu syukurnya hati. Ya, syukurnya hati. Kemudian yang kedua, syukurnya lisan, yaitu mengucapkan pujian, memuji, ya, Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita dengan ucapan hamdan, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dalam berbagai macam kalimat-kalimat yang bermakna pujian. Oh, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan ucapan kita, ya, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita buktikan syukur itu dengan perbuatan anggota badan kita, ya, yaitu memanfaatkan segala nikmat itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan ibadah, amal salih, berinfak, bersedekah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Inilah 3 rukun syukur. Maka kalau seseorang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, maka dia akan membuktikan, ya, dan mewujudkan syukur itu dalam 3 hal ini. Kalau ada orang yang mendapatkan nikmat yang begitu banyak, kebaikan yang begitu banyak, tapi tidak mewujudkan ketiga hal ini, maka syukurnya belum sempurna. Dia sudah bersyukur, mungkin dia mengucap alhamdulillah, dia mungkin mengatakan terima kasih,
tapi belum sempurna jika tidak terpenuhi 3. Maka sebagai seorang mukmin yang berusaha untuk menjalankan syariat agama Allah dengan baik, kita berusaha, kita jalankan, kita laksanakan, kita wujudkan syukur itu dengan 3 perkara. Kita merasa mengakui bahwasanya apa yang kita dapatkan dalam seluruh nikmat di dunia ini, dan nikmat berupa kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita kelak. Kemudian kita wujudkan perasaan perasaan bahagia, senang karena mendapatkan nikmat tersebut dengan ucapan pujian, hamdalah dan sebagainya. Dan ketiga, kita manfaatkan nikmat-nikmat Allah itu di jalan yang dibenarkan, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tadi kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Minimal seperti ini, kita duduk di majelis ilmu, kita berzikir kepada Allah, kita baca Quran atau aktivitas kebaikan. Kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan, aktivitas ibadah dan amal saleh dan yang lain. Nah, salah satu di antara bentuk pembuktian mewujudkan rasa syukur kita itu adalah dengan berkurban. Dasarnya adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada kalian Al-Kautsar. Al-Kautsar itu 2 makna. Al-Kautsar di akhirat kelak ada suatu telaga, namanya telaga Kautsar. Telaga yang khusus untuk Rasulullah dan umat. Telaga yang khusus diberikan kepada Rasulullah dan seluruh umat. Siapa yang minum dari telaga itu maka tidak akan kehausan selama. Disediakan bujana-bujana, disediakan kelas-kelas, disediakan tempat-tempat minum begitu banyak yang digunakan, yang dipakai oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun ada sebuah peringatan berkaitan dengan minum dari telaganya Rasulullah SAW. Nanti ada orang yang datang mendekat di telaga itu, tapi diusir. Rasulullah sedih karena dia kenal bahwa yang diusir ini umatnya. Dari mana dia kenal? Karena mungkin ada bekas-bekas wudu pada wajahnya, pada kedua tangannya, pada anggota wudhunya. Maka Rasulullah kenal, itu umatku ini. Kenapa mau diusir? Rasulullah menyatakan, ya Allah, itu kan umatku, kok diusir? Kok tidak bisa mendekat dan minum telagaku? Maka Allah menjawab bahwa memang benar itu umatmu, tapi kamu tidak tahu. Setelah engkau meninggalkan mereka, kamu tidak tahu amalan-amalan mereka membuat-buat amalan yang tidak bercontoh. Maka berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Itu pentingnya kita beramal, beribadah, menjalankan seluruh aktivitas ibadah dan amal saleh kita, berusaha untuk mengikuti jejak-jejak dan tata cara ibadah dan amal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu berkaitan dengan Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar yang kedua adalah kebaikan yang banyak. Kathratul khair, kebaikan yang banyak. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang begitu banyak. Baik yang nampak berupa fasilitas hidup kita. Allah beri kita pakaian, Allah beri kita rumah, Allah beri kita kendaraan, Allah beri kita makan, minum dan sebagainya. Ataupun yang tidak nampak, berupa keimanan, berupa ketakwaan, berupa petunjuk, berupa syariat yang mulia. Itu nikmat yang tidak bisa dihitung.
Makanya dalam Al-Quran Allah menantang itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah itu kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat Allah. Bahkan pada diri kita ini sendiri, ya, di badan kita ini begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan pada kita nikmat, maka Allah berfirman dalam ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah, kerjakanlah salat, jalankan salat itu. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah salat Idul Adha. Laksanakan salat Idul Adha, ya. Dan dalam tafsir yang lain adalah seluruh perintah sholat yang lain. Ya. Wanhar, dan sembelilah hewan kurban atau berkurbanlah. Jadi ada dua rangkaian ibadah yang disebutkan di sini. Pertama adalah sholat Idul Adha, yang kedua adalah menyembelih hewan kurban. Dan dua ibadah ini adalah dua ibadah yang agung. Ya, ibadah yang agung. Pertama sholat. Sholat itu adalah puncaknya ibadah. Ibadah yang paling tinggi. Ya, setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka ibadah yang kedua yang disyariatkan oleh Allah adalah sholat. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang menjalankan dan menegakkan berarti dia tegakkan agama. Tapi siapa yang meninggalkan, meremehkan, tidak menjalankan sholat berarti dia meruntuhkan atau merobohkan agama. Dan sholatlah yang akan pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian amalan-amalan yang lain. Ya. Kemudian wanhar, menyembelih hewan kurban atau berkurban itu juga ibadah yang begitu agung. Sebagai tanda, sebagai wujud, sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencela wahai Muhammad, ya, sesungguhnya mereka itulah yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu dicela, dihina oleh kaum Quraisy, oleh kerabatnya sendiri, oleh paman-pamannya sendiri. Ya, dalam sebuah riwayat berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini atau surat ini, dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW, ya, pada saat itu mendapatkan anugerah seorang anak laki-laki, ya, dan kebetulan anak laki-laki itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak laki-laki Rasulullah itu ada 3. Pertama namanya Al-Qasim, yang kedua namanya Abdullah, yang ketiga namanya Ibrahim. Tiga-tiganya meninggal. Maka menurut keyakinan orang jahiliyah, kalau anak laki-laki itu atau seseorang tidak dianugerahi anak laki-laki itu ya terputus dari rahmat Allah, ya, atau terputus keturunannya. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah dengan turunnya bahwa yang mencela bahwa mereka mengatakan kamu terputus, sesungguhnya mereka lah, tidak usah sedih, ya, tidak perlu sedih. Yang penting nikmat Allah yang lain begitu banyak, maka buktikan rasa syukurmu atas nikmat Allah yang begitu banyak. Yang tadi itu, ya, nikmat Allah yang banyak itu kita buktikan dengan bentuk ibadah, sholat, sembelih hewan kurban atau berkorban dengan berbagai macam nikmat yang lain. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam ayat yang lain tentang syariat kurban ini, Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Qul, katakanlah wahai Muhammad, dan ajarkan kepada umat, kalau ada ayat dalam Al-Quran, qul, maka Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan dan mengajarkan kepada umat. Ya,
diperintahkan untuk beliau sampaikan kepada umat. Jadi Rasulullah disuruh mengamalkan, menjalankan, melakukan, dan diperintahkan untuk diajarkan, didakwahkan kepada umatnya supaya Rasulullah juga ajarkan kepada mereka, supaya umatnya juga melakukannya. Ya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, ya, ibadahku atau sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Rabb, Tuhan seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang pertama, ya, di antara orang-orang yang muslimin, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah berupa apa tadi? Salat, sembelihan, ya, atau kurban, kemudian seluruh aktivitas hidup kita di dunia ini, dan seluruh apa yang kita jalankan untuk kematian kita nanti, maka semuanya kita serahkan, kita peruntukkan, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di antara hikmah yang sangat penting tentang disyariatkannya ibadah kurban adalah, yang pertama adalah untuk menghidupkan kembali sunnah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, kalau kita lihat perjalanan hidup manusia yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, sebenarnya syariat berkurban itu sudah ada sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam, anak keturunannya diperintahkan untuk berkurban, mempersembahkan harta-harta terbaik mereka. Ya, persembahkan harta terbaik mereka. Ya, ada anaknya yang mempersembahkan hewan kurban paling baik, ya, berupa domba, berupa kambing. Ada yang mempersembahkan hasil-hasil pertanian, dan yang lain-lain dari harta-harta terbaik. Itu sudah ada. Sehingga timbullah suatu peristiwa antara anak Adam, siapa itu? Qabil dan Habil. Habil dan Qabil sama-sama mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diterima kurbannya, yang satu tidak diterima persembahan. Yang satu berkurban dengan hewan-hewan yang gemuk-gemuk, bagus-bagus, sementara yang satu mempersembahkan yang jelek-jelek dari hasil pertanian. Ya, yang diterima oleh Allah adalah persembahan yang terbaik dengan niat yang paling ikhlas. Ya, sementara kurban seorang yang tidak diterima itu akhirnya dia iri hati, dia benci, kemudian dia bunuh saudara. Itu peristiwa pengorbanan atau syariat kurban di jalan Allah atas perintah Allah sudah ada sejak antara anak keturunan Nabi Adam. Kemudian setelah itu disyariatkan kembali ketika Nabi Ibrahim. Kisahnya kalian sudah tahu, ketika dia diperintah untuk menyembelih anaknya, ternyata dia diganti dengan hewan kurban. Kemudian syariat ini diteruskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sejak kapan Rasulullah menjalankan syariat kurban atau sembelihan kurban? Kalau tidak salah, dari beberapa literatur yang saya baca itu, sejak disyariatkannya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Idul Fitri Idul Adha itu disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Ya, tahun kedua Hijrah. Sejak saat itu Rasulullah SAW menjalankan sholat Idul Fitri, menjalankan sholat Idul Adha, dan juga melaksanakan ya. Kemudian ada dalilnya bahwa ini untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim.
Beliau adalah sosok yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi membangkitkan kembali millah Ibrahim, sunnah Ibrahim, yaitu pelaksanaan sembilan. Yang kedua, di antara hikmah disyariatkannya Idul Kurban penyembelihan dengan kurban adalah belajar arti kesabaran. Sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang kalau tidak sabar dan tidak ada rasa syukur, dia tidak akan berkurban. Walaupun uangnya banyak, walaupun hartanya banyak, tapi kalau tidak ada sifat syukur, tidak ada sifat sabar, susah dia keluarkan uang untuk penyembelihan. Berapa sekarang harga hewan kurban? 19 juta. Berapa? 19 untuk sapi ya. Untuk 7 orang, berarti per orangnya 2.900.000. 2.900.000, hampir 3 juta. Ya sebenarnya masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Apalagi orang-orang yang memang memiliki ya penghasilan yang cukup. Kemudian dari hal tersebut juga bisa disiasati. Siasati dengan bagaimana dia menabung. Kadang misalnya orang yang penghasilannya tidak banyak, mungkin dia bisa menabung sedikit selama 10 atau 11 bulan. Sampai 11 bulan terkumpul sekian, tinggal nambah sedikit. Itu bisa itu, Masya Allah. Dan itu yang kami jalankan di masjid kami, di komplek perumahan. Ya, sehingga tahun kemarin itu 12 ekor sapi itu hasil menabung. Ya, ada yang langsung, yang memang punya kemampuan, ada yang hasil dia menabung. Ya, nabung dikit melalui takmir, ada yang memang diamanahi untuk menghimpun tabungan kurban. Ya, ada yang mungkin menabung sendiri di rumahnya sedikit, sehingga terkumpul 12 ekor sapi dan sekian ekor. Jadi begitu. Kalau di tempat atau di lembaga kami itu kemarin itu 33 sapi. 33 ekor sapi. Itu ya ada yang syirkah, ada yang mandiri sendirian. Tapi kita tidak melihat itu berarti orang-orang kaya, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang dia pas-pasan, tidak banyak, penghasilannya juga ada. Tapi niatnya tadi itu, dan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita selalu baca ya? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ya, bukan dagingnya kurban, bukan bulu-bulunya kurban, bukan fisiknya yang kita kurbankan itu yang sampai kepada Allah. Tapi niat kita, ya, niat kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan insya Allah tidak menyia-nyiakan itu. Allah akan ganti di dunia, ganti di akhirat, lebih-lebih nanti di akhirat Allah akan lipat gandakan pahala. Ya, bukankah Allah senantiasa bukankah kita senantiasa membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwasanya siapa yang bersyukur, la in syakartum, lanjutannya, la azidanna wa la in kafartum inna Allah yang janji. Dan inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Makanya dalam Al-Quran itu belanja kita, infak kita di jalan Allah dikatakan sebagai pinjaman oleh Allah. Allah yang menyebutnya sebagai pinjam. In tuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ayat firman. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Dikatakan sebagai pinjaman. Kenapa pinjaman?
Karena yang namanya pinjaman pasti harus dibayar, harus diganti, harus dikembalikan namanya pinjaman. Nah, kalau Allah yang minjam sesuatu dari kita, kira-kira dikembalikan apa enggak? Dikembalikan. Oh, Allah Maha Kaya kok. Ya kan? Allah Maha Kaya. Contoh, jenengan suatu saat dalam sebuah perjalanan bersama dengan seorang sahabat jenengan. Sahabat ini kaya raya, duitnya miliaran, asetnya miliaran. Tapi ketika perjalanan itu kebetulan kehabisan duit. Artinya tidak ada cash pada dirinya, tidak ada cash. Terus ngomong ke jenengan, Pak, Bu, boleh nggak saya pinjam uang jenengan 500? Percaya enggak dengan orang itu? Percaya orang kaya raya. Ya kita pinjamkan kalau kita punya. Kenapa? Ya, kita yakin pasti dia akan bayar utangnya, orang kaya. Demikian pula Allah Subhanahu. Allah yang Maha Kaya, Allah pemilik seluruh alam ini. Ketika dia katakan bahwa belanja kita di jalan Allah adalah pinjaman yang kita pinjamkan kepada Allah, kita pasti yakin bahwa Allah pasti akan kembalikan suatu saat. Dan Allah akan lipat ganda. Fayudha'afu lahu adha'afan katsira. Allah akan kembalikan. Allah akan ganti dengan gantian berlipat-lipat ganda. Ayatnya begitu. Masya Allah. Maka yakin Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu. Kalau memang panjenengan ada kesempatan, ada kemampuan kurban, ayo. Bukankah kita sering juga dengarkan hadisnya Rasulullah bersabda, ya, mawujida sa'atan li ayyudahi. Siapa yang punya kesempatan untuk berkurban, falam yudahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqurban musallana. Tidak usah dia dekat-dekat dengan musalla, tempat sholat. Artinya Rasulullah memperingatkan orang-orang yang tidak mau berkorban, tidak mau berkorban itu, bahwa ya dia jauh dari rahmat Allah, dia jauh dari kebaikan, dia jauh dari Rasulullah SAW. Padahal kita pengen dekat dengan beliau di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia mungkin tidak mungkin karena beliau sudah tidak ada, tapi kita pengen dekat dengan beliau di akhirat. Ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan, bahkan para ulama membolehkan kita berhutang, untuk membeli sewa. Boleh. Kalau memang kita pada saat itu belum ada uang cash untuk beli, dibolehkan untuk berhutang. Yang penting kita yakini bahwa kita mampu untuk berhutang. Ya, nanti selesai penyembelihan hewan kurban, kita masih berhutang, boleh. Tapi kita berusaha untuk nyaur hutang. Jangan sampai kita berhutang nggak disalur-salur, ya khawatirkan hewan kurbannya tidak ada pahala. Kenapa? Karena masih berhutang. Ini salah satu di antara syariat atau salah satu di antara pendapat di kalangan. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya berkurban adalah menambah rasa cinta, ya, kasih sayang dengan sesama kaum muslim. Dengan sembelihan yang kurban, dagingnya kita bagi-bagi pada saudara kita sama kaum muslimin, baik yang miskin atau yang butuh, yang fakir maupun yang mampu, terbagi sehingga semakin mendekatkan hati kita di antara saudara kita sesama kaum muslim. Muncul rasa cinta dan kasih sayang. Nah, kita terbiasa dengan berbagi, peduli dengan saudara. Itulah sebabnya dalam syariat pembagian daging kurban, kurban beda dengan zakat fitrah. Hati-hati, jangan sampai disamakan. Kalau zakat fitrah itu asnafnya dua, hanya fakir dan miskin. Tapi kalau hewan kurban tidak demikian. Dibagi kepada siapa? Dibagi kepada mereka yang
berkebutuhan, fakir atau miskin, juga kepada mereka-mereka yang mungkin berkecukupan. Ya. Sebagai apa? Sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Jadi dalam ayat Al-Quran di sana dijelaskan bahwa hewan kurban itu daging hewan kurban itu disebutkan dalam ayat tersebut dibagi 3. 1 kita makan, ya, makan sendiri untuk keluarga kita. Bagian yang lain kita berikan kepada orang yang meminta, maksudnya orang-orang yang butuh di antara fakir miskin. Dan yang ketiga adalah dihadiahkan, bukan kepada orang miskin yang mampu, kita hadiahkan pada siapa? Kerabat kita, mungkin kerabat kita yang tidak berkurban, atau kepada tetangga kita, atau kepada siapapun kaum muslimin. Itu pun kita bagikan kepada mereka. Maka muncullah rasa cinta, rasa kasih sayang di antara kita sesama kaum muslimin. Ya, karena adanya sifat dan sikap untuk berbagi dari daging hewan kurban. Ya, sehingga dengan demikian syariat ini benar-benar bukan untuk diri kita saja, ya, tetapi manfaatnya juga untuk orang lain, khususnya saudara-saudara kita kaum muslim. Bahkan orang-orang Nasrani boleh, orang selain muslim boleh kita berikan daging kurban. Tidak ada larangan untuk hal tersebut. Baik. Berapa menit? 5 menit. 5. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan, tanyakan. Silakan. Mohon tanya Ustaz. Jadi Ustaz kan. Terima kasih. Mudah menjadi manfaat dan masalah. Benar, kita tutup dengan doa. Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.